Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Program ini kami buat untuk menghitung besarnya cicilan mobil per bulan dan menentukan skenario pembiayaan mana yang lebih menguntungkan antara dua skenario. Program ini juga menampilkan cicilan per bulan untuk setiap skenario, total pembayaran selama periode cicilan, dan rekomendasi skenario yang terbaik. Pertama-tama, di bagian atas program kami menggunakan beberapa library. Yang pertama ada include Geostream. Ini digunakan untuk mengaktifkan input dan output agar bisa menampilkan teks ke layar dan menerima input dari pengguna dengan perintah syn dan cout. Kemudian ada include CMAT. Include CMAT ini digunakan untuk perhitungan matematika seperti fungsi POW yang berfungsi menghitung pangkat. Kemudian ada include Iomanip. Include Iomanip ini digunakan untuk mengatur tampilan angka. Misalnya, supaya perhitungan memiliki dua angka di belakang koma. Kemudian kami menambahkan using namespace std. Ini berguna agar kami tidak perlu menuliskan std lagi setiap kali menggunakan syn dan cout. Selanjutnya kami membuat sebuah fungsi bernama hitung cicilan dengan 3 parameter, yaitu yang pertama double pokok untuk jumlah pinjaman, double bunga tahunan untuk bunga per tahun dalam persen, dan in tahun untuk lama pinjaman dalam tahun. Di dalam fungsi ini, langkah pertama adalah menghitung bunga per bulan. Tetapi karena bunga yang diberikan biasanya tahunan, maka kode yang kami gunakan adalah double bunga bulanan sama dengan bunga tahunan per 12 per 100. Artinya bunga tahunan dibagi 12 untuk mendapatkan bunga per bulan dan dibagi 100 untuk mengubahnya dari persen ke desimal. Kemudian kami ubah jangka waktu pinjaman dari tahun menjadi bulan dengan kode int bulan sama dengan tahun dikali 12 karena dalam satu tahun ada 12 bulan. Nah, kemudian ada return. Langkah terakhir dari fungsi ini adalah menghitung besarnya cicilan bulanan menggunakan rumus pokok dikali bunga bulanan per 1 dikurang POW 1 plus bunga bulanan kurang bulan. Rumus ini adalah rumus cicilan tetap atau anuitas, di mana pokok adalah jumlah pinjaman, bunga bulanan adalah bunga per bulan, dan bulan adalah total lama pinjaman dalam bulan. Hasil dari perhitungan ini akan mengembalikan nilai cicilan bulanan yang harus dibayar. Secara sederhana, fungsi hitung cicilan ini akan menghitung dan mengembalikan berapa besar cicilan bulanan berdasarkan input yang kita berikan. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Baik, langsung saja. Di sini ada INT main. Nah, antara INT dan main ini adalah suatu sintaks yang include, di mana INT itu suatu tipe data yang bernilai bilangan bulat. Kemudian di sini ada main. Nah, main ini terhubung dengan return 0 di bawah. Main ini adalah bagian dari Geostream, di mana ketika kita menuliskan suatu sintaks, dan itu harus ditulis di dalam main agar supaya bisa kebaca. Kalau tidak dituliskan maka tidak kebaca. Mengapa? Karena Geostream hanya akan membaca sesuatu yang telah ditentukan, misalnya int main, dia hanya akan membaca yang berada di dalam mainnya. Kemudian int ini int main ini, untuk int-nya itu ketika program dituliskan di main dan suatu main ketika dijalankan kemudian dikembalikan lagi, dia akan membaca apakah ini sudah sesuai dengan apa yang diprogramkan atau belum, benar atau masih salah. Misalnya diprogramkan nilainya ke dalam terminal, ketika balik dia akan baca kembali lagi apakah ini sudah bilangannya bilangan yang bulat atau tidak, atau integer gitu. Kemudian lanjut, di sini ada kurung kural buka dan kurung kural tutup. Nah, ini adalah penanda untuk menyimpan data atau menyimpan program yang kita programkan ke dalam, yang kita tuliskan.
dan itu disebut dengan body atau isinya ya. Nah, kemudian di sini ada double. Double ini adalah tipe data yang nilainya berupa bilangan desimal. Dalam hal ini adalah harga, potongan, bunga dealer, dan bunga CO. Nah, sedangkan INT dipisahkan lagi, yaitu INT tahun. Tahun dipisahkan, yaitu menggunakan INT. Menggunakan bilangan yang bulat. Karena tahun itu tidak mungkin menggunakan bilangan desimal. Kemudian ada cout atau console out. Kemudian ada tanda panah, di mana isinya adalah program hitung cicilan mobil. Nah, ini maksudnya program hitung cicilan mobil itu disimpankan ke cout atau console out. Nah, console out maksudnya konsol ditampilkan ke terminal. Konsolnya ke konsolnya, out misalnya keluarkan atau tampilkan. Nah, kemudian ada backslash n. Nah, backslash n ini adalah line baru atau baris baru, di mana baris baru ini di mana kita menambahkan, maka baris berikutnya ada maka tulisan berikutnya itu akan terus ke bawah gitu, ke baris yang baru. Ada yang mirip dengan backslash ini yaitu NL. NL itu adalah baris baru. Bedanya kalau backslash n itu hanya membuat baris baru saja, tetapi kalau NL itu akan menjalankan namanya flash buffer. Nah, maksudnya flash buffer ini yaitu ketika ditambahkan NL, penyimpanan sintaks yang program yang tersimpan sebelumnya akan dipaksakan muncul pada terminalnya, ada konsolnya, pada outputnya gitu, akan dipaksakan muncul. Sedangkan untuk backslash n ini tidak, dia hanya menambahkan saja baris baru. Kemudian di sini ada titik koma. Nah, titik koma ini adalah akhir dari statement. Statement pertamanya cout program cicilan mobil. Kemudian ada statement keduanya yaitu cout harga mobil. Nah, cout harga mobil, kemudian ada sin harga. Nah, ini maksudnya harga mobil, kemudian sin atau console in akan dimasukkan ke variabel harga, sehingga ketika kita nanti menjalankan harganya atau ingin melakukan perhitungan harganya, maka yang diambil itu dari harga mobil ini, itu ditampilkan nanti pada harga mobil ini. Itu dari nilainya. Nah, dalam hal ini potongan dealer sama juga seperti itu. Bunga dealer akan disimpan ke bunga dealer, bunga kredit union ke bunga CU, begitu juga tahun. Nah, itu akan dilakukan pada perhitungan ini, hitungan cicilan di atas ini. Kemudian pada ini juga cout fixed. Kemudian ada cout fixed set precision, di mana ini maksudnya cout fixed maksudnya nilai yang tidak akan berubah atau fix, dan kemudian set precision ini adalah berapa angka di belakang koma yang nantinya akan muncul, seperti itu. Nah, kemudian ada double pokok satu, maksudnya pokok satunya akan bernilai bilangan yang desimal, di mana itu pokok satu sama dengan harganya, harga mobil ini dikurangkan dengan potongan ini. Nah, ini nantinya akan muncul di sini, dihitung cicilan ini, cicilan 1, cicilan 2, dan dia akan muncul di cicilan 1 pokok. Nah, itu sama pula dengan bunga CO, itu berasal dari bunga CO sini. Dia akan ditampilkan ke sini, ini berasal dari sini dan ditampilkan ke sini. Tahun juga seperti itu yang dilakukan sudah perhitungan dari atas. Kemudian double cicilan 2 juga sama seperti itu. Harganya akan ditampilkan, bunga dealernya juga akan ditampilkan seperti itu. Nah, sehingga bentuknya nanti akan seperti ini.
untuk set precisionnya. Jadi ketika kita memasukkan harga mobilnya misalnya 12 misalnya, kemudian potongan dealernya 2 misalnya, bunga dealernya 1%, dan bunga unitnya misalnya 2%, sehingga untuk jangka waktunya kita maksudnya misalnya 5 tahun. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini kan set precisionnya 2, maka 0,18 itu 2 angka di belakangnya untuk cicilannya, tampilan cicilannya. Tapi kalau kita ganti menggunakan 5 dan kita kita simpan dulu dan kita jalankan, maka kita masukkan nilainya pada harga mobil, misalnya harga mobilnya $12 saja misalnya, kemudian potongan dealernya ada 2, bunga dealernya misalnya 2%, dan bunga kreditnya 1%, kemudian jangka waktunya itu 5 tahun. Nah, di sini ketika hasil perhitungannya muncul, skenario satunya cicilannya itu 0,17094, 5 angka di belakang koma. Nah, mungkin dari saya hanya itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perintah cout per n hasil perhitungan per n itu untuk mencetak teks. Kenapa ada per n di awal dan di akhir teks? Itu untuk pindah ke baris baru sehingga ada jarak sebelum naskah sudah teks ditampilkan, sehingga di layarnya menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Kemudian cout skenario 1 cicilan dolar itu untuk teks keterangan. Setelah itu cicilan 1 itu adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai angka. Misalnya cicilan satunya bernilai 100, maka cout akan menampilkan angka 100. Kemudian total dolar itu untuk mencetak teks program. Kemudian cicilan 1 dikali tahun dikali 12 itu untuk melakukan perhitungan dengan mengalihkan nilai cicilan 1 dengan tahun lalu dengan 12. Kenapa di sini menggunakan angka 12? Karena jumlah bulan dalam setahun itu ada 12 dan hasil dari perpagian adalah total biaya yang dibayarkan selama seluruh periode dan langsung ditampilkan oleh cout. Kemudian perintah n di sini untuk mengakhiri baris dan memindahkan kursor ke baris baru untuk percetakan berikutnya. Begitupun dengan baris 30 cout skenario 2 sama seperti sebelumnya. Lalu program memberikan rekomendasinya bagian cout di sini digabungkan dengan struktur if else untuk menentukan teks mana yang akan ditampilkan. If cicilan 1 lebih kecil dari cicilan 2, itu program memeriksa apakah nilai di variabel cicilan 1 lebih kecil dari cicilan 2. Jika iya, maka cout akan menampilkan skenario 1 lebih menguntungkan. Else if cicilan 2 lebih kecil dari cicilan 1. Jika kondisi pertama salah, program memeriksa apakah cicilan 2 justru lebih kecil. Jika iya, maka cout akan menampilkan skenario 2 lebih menguntungkan. Else, jika kedua kondisi di atas salah, berarti cout akan menampilkan kedua skenario sama. Cout and ini untuk pindah ke baris selanjutnya. Return 0 ini untuk mengakhiri program. Di sini output menampilkan skenario 1 lebih menguntungkan daripada skenario 2. Mengapa cicilan 1 lebih kecil meskipun dalam input terlihat bunga sama 5%? Perhitungan di output menampilkan skenario 1 cicilan sama dengan $26,22 dengan total $944,08, sedangkan skenario 2 sama dengan $29,97 dengan total $1,078,95. Kemudian program melakukan perbandingan numerik sederhana. Mana yang angkanya lebih kecil? Karena cicilan 1 bernilai lebih kecil daripada cicilan 2, maka rekomendasi otomatis jatuh ke skenario 1.